Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandrina Rahmawati dengan NIM 2430308010004 dari program studi kedokteran, program sarjana, Fakultas Kedokteran Universitas Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan anatomi muskulus bagian ekstremitas atas. Untuk memenuhi tugas dari Dr. Oski Iliandri MKes. Yang pertama ada musculus pectoralis major. Musculus pectoralis major berorigo di bagian sternum dan costa cartilago 2, 3, dan 4. Kemudian berinsersio di bagian humerus dan diinervasi oleh nervus cervical 7 sampai dari thoracal 1. Untuk aksi yang dilakukan oleh pectoralis major adalah adduksi. Berikutnya ada pectoralis minor. Pectoralis minor berorigo di bagian tulang costa 3, 4, dan 5, kemudian berinsersio di processus coracoid bagian dari scapula, kemudian diinervasi oleh nervus pectoralis medialis atau cervical 8 dan thoracal 1. Untuk aksi yang dilakukan oleh pectoralis minor adalah depresi. Selanjutnya ada deltoid. Bagian deltoid ini dibagi menjadi 3, ada deltoid bagian anterior, medial, dan posterior. Untuk deltoid bagian anterior ini berorigo di bagian clavikula, kemudian berinsersio di bagian lateral dari humerus, kemudian diinervasi oleh nervus axillaris atau cervical 5 dan cervical 6. Untuk aksi yang dilakukan oleh deltoid anterior adalah fleksi. Kemudian ada deltoid medialis. Untuk deltoid bagian medialis berorigo di bagian acromion, kemudian insersio di bagian humerus lateralis dan diinervasi oleh nervus axillaris atau cervical 5 dan cervical 6. Untuk aksi yang dilakukan oleh deltoid medialis adalah abduksi. Kemudian yang terakhir dari bagian deltoid ada deltoid posterior. Deltoid posterior berorigo di bagian scapular spinatus, kemudian berinsersio di bagian lateral dari humerus, diinervasi oleh nervus axillaris atau cervical 5 dan cervical 6. Aksi yang dilakukan dari deltoid posterior adalah ekstensi. Selanjutnya beralih ke otot bicep. Otot bicep dibagi menjadi 2, ada bicep caput longum dan bicep caput brevis. Yang pertama ada caput longum. Untuk bicep caput longum berorigo di bagian tuberculus supraclinoid, kemudian berinsersio di bagian radial tuberosity dan bicipital aponeurosis. Kemudian untuk inervasinya sendiri diinervasi oleh nervus musculocutaneus atau cervical 5 dan cervical 6. Untuk aksi yang dilakukan oleh bicep caput longum adalah fleksi. Selanjutnya ada bicep bagian caput brevis. Untuk caput brevis dari bagian bicep ini berorigo di bagian processus coracoid dari scapula, kemudian inervasi di bagian radial tuberosity. Selain daripada itu, diinervasi oleh nervus musculocutaneus atau cervical 5 dan cervical 6. Untuk aksi yang dilakukan oleh bicep bagian caput brevis adalah fleksi. Selanjutnya beralih ke bagian posterior. Di bagian posterior sendiri ada musculus trapezius. Untuk bagian trapezius sendiri ini berorigo di bagian tulang oksipital, di bagian sini. Bagian tulang oksipital, kemudian berinsersio di bagian lateral dari clavikula, acromion, dan scapula spinatus. Untuk inervasinya sendiri diinervasi oleh nervus aksesori atau
nervus cervicalis 11 dan cervical plexus cervical 1, cervical 3 dan cervical 4. Untuk aksi yang dilakukan oleh trapezius sendiri adalah elevasi dan ekstensi. Kemudian ada musculus latissimus dorsi. Untuk musculus latissimus dorsi berorigo di bagian processus spinosus dari vertebra. Dari vertebra ada torakal 7 sampai dari torakal 12, lumbar 1 sampai lumbar 5 dan bagian dari sakrum. Kemudian ada thoracolumbar fascia inferior dari scapula dan posterior dari iliac. Kemudian juga berorigo di bagian tulang costa 9 dan sampai dari 12. Untuk insersio sendiri berinsersio di intertubercular dari humerus dan diinervasi oleh thoracodorsal nervus. Untuk aksi yang dilakukan dari latissimus dorsi ada ekstensi, aduksi, dan rotasi dari shoulder. Untuk yang terakhir ada musculus infraspinatus. Untuk musculus infraspinatus bagian sini seperti dilihat pada layar. Musculus infraspinatus ini berorigo di bagian superficial posterior dari scapula, kemudian berinsersio di bagian tuberculus greater dari humerus, kemudian daripada itu diinervasi oleh nervus suprascapular atau cervical 5 dan cervical 6. Untuk aksi yang dilakukan oleh infraspinatus sendiri adalah rotasi lateral, abduksi, dan juga abduksi secara horizontal. Begitulah penjelasan dari saya. Jika terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.